Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Sabtu Pratama, NPM 24610140. Ingin menyampaikan materi matematika, ekonomi, dan bisnis. Materi tersebut termasuk tugas proyek dari Bapak Dr. Gabrianto, SE, MM, di mana Bapak telah menyampaikan 4 materi, yaitu materi yang pertama, deret. Jadi sebelum saya menjelaskan apa itu deret itu terdapat 4 pola perubahan bilangan pada suku tertentu. 1. Deret. Yang pertama, deret hitung, deret ukur dalam ekonomi, deret ukur dalam bisnis. Jadi deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Sementara bilangan-bilangan yang merupakan unsur dari pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Pertama, saya akan menjelaskan tentang materi deret hitung. Deret hitung itu sendiri adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Dan bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yaitu silsilah antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Keterangan rumus, di mana A adalah suku pertama atau S1, B adalah pembeda, dan N adalah indeks suku. Besarnya nilai suku tertentu ke N dari sebuah deret hitung dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Jika Sn belum diketahui, kita menggunakan rumus yang berbeda. Untuk yang kedua, deret ukur dalam ekonomi. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan-bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda. Yakni merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Keterangan rumus deret ukur, di mana A adalah suku pertama, P adalah pengganda, dan N adalah indeks suku. Dan yang terakhir adalah deret ukur dalam bisnis. Keterangan deret ukur dalam bisnis, di mana F adalah jumlah di masa datang, I adalah tingkat bunga per tahun, dan N adalah jumlah tahun. Yang kedua, materi yang kedua adalah fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara suku variabel dengan variabel lain, dan sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur. Unsur yang pertama adalah variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel itu adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan perwakilan faktor tersebut, dilambangkan dengan huruf-huruf Latin. Sementara koefisien adalah bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi. Dan konstanta adalah bilangan atau angka yang turut membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Di dalam matematika, ekonomi, dan bisnis terdapat dua fungsi, yaitu fungsi linear dan fungsi non-linear. Fungsi linear sangat lazim diterapkan dalam ekonomi, baik dalam pembahasan ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Dua variabel ekonomi atau lebih yang sangat berhubungan seringkali diterjemahkan ke dalam bentuk sebuah persamaan linear. Beberapa fungsi hubungan linear dalam penerapan ekonomi diantaranya: satu, fungsi permintaan; yang kedua, fungsi penawaran; dan yang ketiga, keseimbangan pasar. Fungsi non-linear adalah fungsi yang pangkat dalam variabelnya lebih dari satu. Materi yang ketiga adalah diferensial pada elastisitas. Terdapat beberapa kaidah di diferensial. Yang pertama, kaidah konstan; yang kedua, kaidah linear; yang ketiga, kaidah pangkat; yang keempat, kaidah penjumlahan dan pengurangan; yang kelima,
kaidah perkalian, dan yang terakhir kaidah hasil bagi. Referensi elastisitas permintaan ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan QD FP, terdapat dua jenis integral, yaitu yang pertama integral tak tentu, adalah kebalikan dari diferensial, yakni suatu konsep yang berhubungan dengan proses pertemuan suatu fungsi asal apabila turun dari fungsinya diketahui. Keterangan rumus. K adalah konstanta yang nilainya tidak tertentu dalam rumus ini. Tanda integral dx adalah diferensial dari fx. Fx disebut integran, dx disebut diferensial. Fx adalah integral partikular. Integral tertentu, salah satu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batas-batas atau limit dari area tersebut sudah tertentu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.